warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huda, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Ekologi Hewan. Video yang akan saya sampaikan terkait dengan materi yang pernah saya dapatkan selama mengikuti perkuliahan pada mata kuliah Ekologi Hewan, dengan topik perilaku burung merpati terhadap suhu rangsangan. Dalam ekosistem, suhu dapat mengatur pertumbuhan dan penyebaran hewan yang hidup di dalamnya. Kenapa suhu penting? Karena suhu dapat mempengaruhi unsur fisik serta fisiologis tubuh pada hewan. Suhu yang terlalu tinggi dapat merusak enzim, sel, jaringan, organ, permeabilitas membran, hormon, serta menguapnya cairan pada tubuh. Sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat menghambat kerja enzim, metabolisme hormon. Setiap organisme atau hewan memiliki titik kardial yang berbeda dengan hewan yang lainnya. Nah, titik kardial ini adalah titik-titik yang dapat menunjukkan suhu, entah itu suhu maksimum, suhu optimum, ataupun suhu minimum yang dapat diterima oleh hewan. Pengaturan suhu tubuh, pengaturan cairan tubuh, serta ekskresi merupakan upaya mekanisme pengaturan penyimbangan di dalam tubuh organisme atau biasa disebut dengan homeostasis. Nah, di dalam suhu biasa dikenal dengan hewan bertipe hewan berdarah panas dengan hewan berdarah dingin, atau dalam istilah ektoderm dan endoderm. Nah, hewan tipe ektoderm ini adalah hewan yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Jadi dia bergantung kepada lingkungan di sekitarnya. Nah, tipe ini termasuk ke dalam anggota invertebrata, ikan, amfibi, serta reptil. Kemudian hewan tipe endoderm itu suhu tubuhnya dipengaruhi oleh metabolisme yang ada di dalam tubuhnya. Nah, tipe ini termasuk dalam anggota aves dan mamalia. Nah, si merpati termasuk ke dalam hewan yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh metabolisme yang ada di dalam tubuhnya atau hewan berdarah panas. Hewan mempunyai kemampuan beradaptasi terhadap perubahan suhu yang ada di lingkungannya. Sebagai contoh pada suhu dingin. Hewan endoderm, misalnya pada mamalia dan aves, akan melakukan meningkatkan laju metabolisme dengan melibatkan hormon-hormon yang ada di dalamnya, sehingga akan meningkatkan produksi panas. Nah, sedangkan pada hewan ektoderm serta pada hewan ektoderm, misalnya pada lebah madu, adaptasi pada suhu dingin mereka secara berkelompok dalam sarangnya. Hasil metabolisme mereka secara berkelompok dalam sarangnya akan mendapatkan hasil panas di dalam sarangnya. Beberapa adaptasi hewan untuk mengurangi panas di dalam tubuhnya, misalnya adanya bulu dan rambut pada aves dan mamalia, otot, dan modifikasi sistem sirkulasi di bagian kulit. Kontriksi di bagian kulit adalah salah satu upaya untuk mengurangi kehilangan panas di dalam tubuh. Nah, perilaku adalah hal yang penting juga dalam pengaturan suhu tubuh pada hewan. Migrasi, relokasi, dan bersembunyi ditemukan pada beberapa hewan untuk menaikkan ataupun menurunkan suhu tubuhnya. Nah, merpati dia akan menyesuaikan diri terhadap suhu di lingkungannya. Dengan cara inilah merpati bisa bertahan untuk hidup. Pada suhu ruangan atau pagi hari di ruangan terbuka, merpati akan menunjukkan perilaku yang biasa atau wajar. Tidak ada perubahan fisik yang terjadi pada diri merpati serta mengembangnya bulu atau mengecilkan bulu. Hal ini dikarenakan suhu pada tempat penelitian adalah suhu optimum bagi merpati. Suhu tubuhnya stabil dan sesuai dengan suhu lingkungannya sehingga merpati tidak melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Ketika merpati diletakkan pada tempat yang terbuka yang terkena dengan sinar matahari secara langsung, merpati akan lebih aktif dan banyak bergerak seperti melompat,
terbang, berpindah pada tempat yang berbeda, kepalanya bergerak seperti kebingungan. Ciri ini terlihat setelah beberapa saat burung merpati diletakkan pada tempat terbuka dan terkena dengan sinar matahari secara langsung. Jangan